Pertama-tama perkenankan kami melaporkan kepada seluruh warga yang mendiami kepulauan ini. Kepulauan yang membujur dari Sabang hingga Merauke, dari Rote hingga Talaut, yang dengan penuh kecintaan kita menyebutnya sebagai Nusantara. Sesungguhnya bangsa Indonesia memasuki tahun 2022 dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Peradaban sudah dirancang di tahun-tahun sebelumnya, di mana bangsa ini menyerahkan sepenuhnya semua keputusan politik yang berdampak terhadap kerusakan rantai ekologis, ekonomi, dan sosial kepada segelintir orang atau biasa disebut oligark. Ya, oligarklah yang menghendaki satu kondisi yang menimbulkan krisis terhadap rakyat. Mereka memuluskan jalan melalui berbagai proses politik, legislasi, dan agenda pembangunan ekonomi. Sebut saja pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta beberapa kebijakan lainnya yang akan mewarnai hitam putih kehidupan rakyat. Lengkap dengan ketentuan hukum yang menciptakan kepatuhan rakyat terhadap penguasa. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia akan melaporkan hasil pengamatan dan catatan atas beberapa peristiwa penting sepanjang tahun 2022 yang berdampak terhadap perampasan ruang hidup rakyat dan penyempitan ruang demokrasi. Mereka menolak mengesahkan undang-undang yang dibutuhkan rakyat. Mereka menolak mengesahkan undang-undang masyarakat adat. Mereka menolak mengesahkan undang-undang kekerasan seksual. Tetapi dalam waktu singkat, mereka akan mengesahkan undang-undang yang menguntungkan mereka, yang menguntungkan kroninya, yang menguntungkan oligarki. Apakah kita akan diam saja atau kita akan lawan kawan-kawan? Lawan! Semua warga negara memiliki hak dan kedudukan yang setara dalam politik dan hukum. Semua warga negara berhak mendapatkan perlindungan yang sama dari negara tanpa membeda-bedakan suku, agama, gender, ataupun ras. Semua warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang setara dalam mendapatkan pelayanan dari negara dan berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jangan ada kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat. Mengawali tahun 2022, tepatnya 14 Januari, ketenangan warga Pakel, Banyuwangi terusik dengan kedatangan puluhan aparat Polresta Banyuwangi. Kedatangan puluhan aparat terjadi pada tengah malam hingga dini hari tersebut direspon oleh warga yang merasa terusik. Hingga akhirnya terjadi praktik kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Setidaknya ada 4 orang warga yang mengalami luka, seperti luka dalam, lebam, dan sakit di sekitar tenggorokan. Peristiwa tersebut tidak bisa dilepaskan dari konflik lahan yang terjadi antara warga desa Pakel melawan PT Bumisari, sebuah perusahaan perkebunan. Diam di depan mobil, tapi ternyata pihak polisi dia langsung terbang. Sebuah masjid dan bangunan milik Jemaah Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dirusak dan dibakar massa. Dan untuk mendalami terkait kejadian perusakan Masjid Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dan untuk mendalami terkait kejadian perusakan Masjid Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat sudah terhubung. Pemirsa, polisi mengamankan 12 orang yang diduga terlibat dalam aksi perusakan Masjid Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat akhir pekan lalu. 29 Januari 2022. Peristiwa penutupan tempat ibadah masih terjadi. Kali ini di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Yang menjadi korban adalah Jemaat Ahmadiyah Indonesia, suatu organisasi keagamaan yang sangat sering mendapatkan tindakan opresi
atau persekusi atas dasar keyakinan. Kali ini pelakunya adalah pemerintah Kabupaten Sintang. Pembongkaran Masjid Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Sintang dilakukan sejak pagi hari tanpa membuka ruang untuk berdialog. Peristiwa itu mengakibatkan hilangnya hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Negara yang semestinya memberikan perlindungan atas kebebasan berkeyakinan justru menjadi aktor utama dalam peristiwa tersebut. Hal ini sungguh ironi di tengah propaganda atas jaminan kebebasan berkeyakinan yang dilakukan oleh negara. Selasa 8 Februari 2022. Desa Wadas kembali memanas. Aparat kepolisian lengkap dengan berbagai persenjataan memasuki Desa Wadas. Satu persatu banner, spanduk, serta plang-plang yang dipasang warga untuk penolakan bendungan bener dicabut, dirusak, dan diambil. Bagaikan predator yang sedang mengejar mangsa, mereka mengintimidasi, menangkapi, dan mengejar warga sampai ke hutan. Sedikitnya ada 64 orang warga ditangkap dan digelandang ke Mapolsek Bener. Selebihnya, jumlah warga yang berlarian ke hutan sudah tak terhingga. Sebagian dari warga adalah anak-anak dan orang lanjut usia. Tak peduli bagaimana kondisi warga, mereka merangset terus dan terus. Seolah masa bodoh dengan KUHAP, persetan dengan bantuan hukum, tim pembela dari LBH Yogyakarta dihalang-halangi untuk memberikan pendampingan hukum di Polsek Bener. Penghalangan pemberian bantuan hukum ini merupakan pengingkaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan menjadi sangat ironis ketika peristiwa tersebut terjadi justru di negara hukum yang semestinya mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. – 12 Februari 2022, Parigi Motong, satu wilayah di Sulawesi Tengah menyimpan cerita pilu. Seorang warga meninggal karena ditembus timah panah anggota kepolisian. Kejadian tersebut berawal dari aksi yang dilakukan oleh warga menolak pertambangan emas yang dilakukan oleh PT Trio Kencana. Alasan aksi karena pertambangan tersebut mencemari air, serta menghilangkan beberapa kawasan hutan. Penanganan aksi oleh kepolisian menjadi sorotan, terlebih menimbulkan korban jiwa. Sungguh cerminan betapa aparat kepolisian jika dinilai berada pada angka yang sangat minim. Minim empati, minim pemahaman nilai kemanusiaan, minim pemahaman HAM. Ya, sempurna dengan segala keminimannya yang tersemat kepadanya. Maka di negeri ini, nyawa rakyat tak semahal tambang. Cerita pilu warga kembali terjadi, kali ini warga Pulau Wawoni. Pada 11 Maret 2022, PT Gema Kreasi Perdana atau GKP, anak perusahaan Harita Group, suatu grup bisnis pertambangan yang besar, kembali melakukan perampasan lahan warga Desa Dompo-Dompo dan Desa Roko-Roko, Kabupaten Wawoni. Perampasan lahan tersebut diawali dengan mobilisasi alat berat berupa ekskavator. Cerita yang selalu berulang dan terjadi di mana-mana. Mobilisasi alat berat tersebut dikawal ratusan aparat polisi dan TNI. Warga yang berupaya sekuat tenaga menjaga haknya serta kelestarian pulaunya hanya dapat berusaha dengan cara menghalau alat berat. Untuk menghadang pergerakan alat berat yang dikawal aparat bukan hal yang mudah, karena mereka takut punah, masa depan pulau adalah amanah. Maka titik warga lebih mengemuka ketimbang resah. Setelah cukup lama upaya penghadangan dilakukan oleh warga, politik adu domba atau divide et impera, strategi lama ala kolonial, kembali secara visual dapat kita lihat. Warga penolak tambang dihadapkan langsung dengan warga pro tambang. Sementara aparat menjadi peristiwa itu sebagai tontonan. Dalam peristiwa ini, beberapa warga pingsan karena didorong, ditarik, dan diinjak. Lagi dan lagi, perampasan lahan terjadi dengan cara-cara yang bertentangan dengan nilai dan prinsip kemanusiaan, demokrasi, dan negara hukum. Saya sekarang masih kasih ruang untuk diskusi. Ya, kamu keras sekali saya lihat orang. Keras. Ya, kamu keras. Oke, kita akan keras juga turun ya. Ya, dan ini risiko kamu tahan. Ya, kamu siap. Ini siap ditahan nih. Ini menghalang-halangi kegiatan tambang nih. Bawa sore hari ini, bawa ke Polda. Ya,
Tangkap dia, ya. Jangan ada yang ikut ya. Siapkan borgol. Siapkan borgol. Siapkan borgol. Kamu saya tangkap. Ya. Dan semua juga kita tangkap. Semua kita tangkap. April 2022, lagi-lagi kekerasan oleh pihak kepolisian terjadi. Kali ini di Makassar, Sulawesi Selatan. Berawal dari aksi yang dilakukan oleh masyarakat sipil menyikapi isu perpanjangan masa jabatan presiden yang dinilai tidak demokratis dan mencederai nilai-nilai yang diperjuangkan dalam reformasi 1998. Aparat kepolisian melakukan pengejaran, penangkapan, tindakan kekerasan, dan dugaan penculikan terhadap peserta aksi dan warga. Dari laporan pengaduan yang diterima Posko Koalisi Bantuan Hukum Rakyat atau KOBAR, Makassar, tercatat 67 orang mengalami penangkapan dan dinyatakan hilang tanpa kabar. Di antaranya terdapat 2 pelajar berusia 15 dan 17 tahun, serta 3 orang mahasiswi. Mereka yang ditangkap mengalami penahanan selama 1 hari di kantor Satuan Brimob Polda Sulsel di Jalan KS Tubun, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Peristiwa tersebut lagi-lagi menunjukkan bahwa tindakan-tindakan represif seolah-olah menjadi satu-satunya jalan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam melakukan pengawalan aksi unjuk rasa. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan mereka tidak melandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia sebagai landasan paling fundamental dalam membentuk negara hukum. Seolah unjuk rasa adalah suatu tindakan yang dianggap membahayakan bagi rezim, tidak dipandang sebagai esensi dari demokrasi dan hak asasi manusia. Mei 2022, untuk kesekian kalinya terjadi penyerangan terhadap kantor LBH. Kali ini serangan terjadi di LBH Papua. Kurang lebih pukul 4 waktu Indonesia Timur, 1 buah motor jenis CBR terbakar dalam garasi mobil kantor LBH Papua yang beralamat di Jalan Gerilyawan nomor 46, Kamke, Jayapura. Beruntung kebakaran motor dapat diatasi oleh staf LBH Papua dibantu masyarakat sekitar sehingga api tidak menjalar kemana-mana. Masih segar dalam ingatan kita semua bagaimana penyerangan terhadap kantor-kantor LBH terjadi. Pada 19 Oktober 2019, kantor LBH Medan pernah dilempar bom Molotov oleh orang tak dikenal. Begitu juga dengan kantor LBH Yogyakarta, di mana peristiwa tersebut terjadi pada 18 September 2021. Hingga saat ini tidak pernah terungkap apa motif pelemparan Molotov di kantor LBH Medan dan LBH Jogja. Begitupun pelakunya tidak pernah diketahui. Penyerangan yang paling serius terhadap kantor YLBHI atau LBH Jakarta di Jalan Diponegoro nomor 74, Menteng. Peristiwa penyerangan kantor YLBHI dan LBH Jakarta oleh massa terjadi pada 17 September 2017 karena di gedung tersebut diselenggarakan acara asik-asik aksi. Penyerangan terhadap kantor LBH maupun YLBHI merupakan serangan terhadap pembela hak asasi manusia. Seharusnya menjadi perhatian serius bahwa ancaman terhadap pembela HAM benar-benar nyata. 17 September 2017, pada tanggal 18 September 2017 dini hari, massa semakin bertambah jumlahnya dan pengepungan itu berakhir dengan aksi kekerasan dengan yang terjadi saat itu adalah penyerangan. Kamis 12 Mei 2022, 40 orang anggota Perkumpulan Petani Pejuang Bumi Sejahtera Desa Malindeman, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Mukomuko. Alasan penangkapan karena dituding mencuri kelapa sawit milik PT Bumi Sejahtera yang saat itu dikelola oleh PT Daria Dharma Pratama. Para petani tersebut diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi, yakni ditelanjangi dan diikat tangannya dengan tali. Perlakuan seperti ini merupakan perlakuan yang merampas harkat, derajat, dan martabat manusia. Tindakan seperti itu sungguh merupakan pelecehan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang paripurna. 27 Mei 2022 merupakan hari yang kelam bagi 3 orang anak korban kekerasan seksual oleh ayah kandungnya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan.
Kepolisian daerah Sulawesi Selatan dalam gelar perkara menyimpulkan tidak terpenuhi unsur-unsur kekerasan seksual sehingga penyidikannya dihentikan. Keputusan tersebut mencederai rasa keadilan publik. Terlebih, pihak kepolisian membuka identitas ibu korban kepada publik. Situasi ini menggambarkan betapa keberpihakan terhadap korban serta memiliki masalah etika yang berdampak sangat serius terhadap kemanusiaan. Sungguh ironis, karena peristiwa tersebut terjadi justru tak lama dari penetapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kekerasan seksual kepada anak juga terjadi di Kabupaten Bolang Mangondo, Sulawesi Utara. Pelaku adalah pemilik yayasan di panti asuhan. Kekerasan seksual diduga dilakukan secara berulang-ulang dan mempekerjakan secara paksa anak-anak di panti asuhan tersebut. Peristiwa-peristiwa tersebut memberikan gambaran betapa terjadi darurat kekerasan seksual dan darurat perlindungan terhadap anak. (3 Juni 2022), masa aksi petisi penolakan otonomi khusus dan daerah otonomi baru dibubarkan oleh pihak kepolisian. Pembubaran aksi tersebut juga mengakibatkan beberapa orang mengalami luka-luka. Sebelumnya, pihak kepolisian Resor Jayapura menyatakan siap untuk membubarkan aksi tersebut. Kami sedang mundur, kami tetap maju. Inilah nyali masuk Jayapura. 15 Juni 2022, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya menjatuhkan vonis bebas terhadap William Hengki, kepala desa Kinipan yang selama ini terus berjuang untuk masyarakat adat Kinipan yang mempertahankan tanah adat dari ekspansi perkebunan sawit. Putusan tersebut membuktikan bahwa kasus ini merupakan bentuk kriminalisasi terhadap William Hengki. Motif kriminalisasi ini diduga kuat berkaitan dengan sikap Hengki yang aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Kinipan melawan korporasi sawit. William Hengki terbukti tidak pernah melakukan korupsi sebagaimana yang didakwakan. Di prosesnya pelaporan atas dugaan tindak pidana korupsi ini ke meja hijau adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Hal ini menjadi bukti bahwa sejak awal pelaporan kasus ini adalah serangan kepada pembela lingkungan dengan menggunakan instrumen hukum negara. 16 Juni 2022, Majelis Hakim PT-UN DKI Jakarta menolak gugatan yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Imparsial, YLBHI, Kontras, PBHI, LBH Jakarta, dan Amar Law Firm and Public Interest Law Office dengan objek sengketa pengangkatan Maijen Untung Budiharto sebagai Panglima Kodam Jaya. Gugatan diajukan karena Maijen Untung Budiharto merupakan salah satu anggota tim Mawar Kopassus yang terbukti bersalah dalam kasus penghilangan paksa aktivis 1997-1998 sebagai Pangdam Jaya. Putusan Majelis Hakim PT-UN DKI Jakarta ini menimbulkan presiden buruk baik bagi keluarga korban maupun bagi seluruh bangsa Indonesia, karena melanggengkan impunitas dan semakin tertutupnya akses rakyat terhadap keadilan. Dengan penolakan ini mengakibatkan hilangnya saluran untuk menguji objek sengketa tersebut. Ketiadaan saluran itu membuat keputusan Panglima TNI sulit diuji secara administratif. Tentu saja, hal ini merupakan berita buruk bagi negara hukum Indonesia. (8 Juli 2022) terjadi peristiwa yang paling mengejutkan dan membuat syok publik adalah kasus pembunuhan Brigadir J oleh petinggi kepolisian. Pembunuhan itu terjadi bahkan di rumah dinas Verdi Sambo dan melibatkan beberapa anggota kepolisian. Penanganan kasus ini oleh penyidik kepolisian juga dinilai lambat. Namun setelah beredar luas di publik, akhirnya pihak kepolisian menetapkan tersangka dan berjalanlah proses pemeriksaan. Kasus ini sendiri mencoreng nama baik kepolisian. Selain itu, perlahan tabir tentang budaya kekerasan di lingkaran kepolisian juga terungkap, termasuk mengenai keterlibatan beberapa pejabat kepolisian dalam bisnis perjudian dan lain-lain. Kasus ini sendiri pada perjalanannya menghasilkan berbagai drama. Namun di balik itu yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia saat ini adalah reformasi kepolisian. Masih di bulan Juli beredar gerakan blokir Kominfo, berawal terbitnya Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2020. Pemerintah menutup beberapa platform digital yang tidak mendaftar ke penyelenggaraan sistem elektronik. Penutupan platform digital tersebut berpengaruh bagi kehidupan sosial maupun ekonomi. Pemblokiran platform digital ini dinilai akan berdampak terhadap represi kebebasan di ranah digital. Muncullah suatu gerakan blokir Kominfo. Gerakan yang beredar di media sosial tersebut cukup ramai, berbagi kritik, seruan, dan bahkan protes dilakukan di dunia digital. Rasanya hal tersebut merupakan suatu bentuk di mana kampanye digital memiliki ruangnya tersendiri.
merupakan dunia baru yang seiring dengan dinamika zaman saat ini. Terlepas dari berbagai kekuatan dan kelemahannya, namun gerakan tersebut merupakan terobosan baru di dunia yang memiliki metode komunikasi yang semakin berkembang dengan pesat. Selanjutnya, tetap di bulan Juni, tepatnya 27 Juli 2022, para petani di Maiwa, Kabupaten Nrekang mengalami kekerasan dan penangkapan karena mempertahankan lahan pertanian mereka dari klaim PTPN 14 Nrekang. Bentuk perlawanan para petani dengan memblokade jalan kampung Kamaseang justru direspon dengan kekerasan oleh aparat dengan jumlah ratusan BRIMOB dan TNI. Puluhan orang terluka dan 7 orang lahan menjadi sumber kehidupan petani dirampas oleh sebuah perusahaan yang berkolaborasi dengan aparat penegak hukum, menjadi bentuk kemunduran atas sebuah konsep negara yang berkeadilan sosial. Negara gagal dalam melindungi para penyangga tatanan Indonesia atau petani yang memberi makan terhadap anak bangsa dan justru berpihak pada perusahaan. Pihak PTPN 14 mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Meskipun DPRD mengeluarkan rekomendasi untuk menghentikan penggusuran, PTPN tetap menjalankan agenda mereka. Rekomendasi DPRD sama sekali tidak digubris dan lagi-lagi rakyat akan kehilangan lahannya. Masa depan anak cucu mereka menjadi suram. Bekerja sebagai buruh kebun menghantui mereka, menghancurkan mimpi untuk mengolah tanah sendiri dan menikmati hasilnya untuk memperoleh kesejahteraan yang diidamkan. Agustus 2022, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR tahun 2022. Pada kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan pidato yang poin-poinnya seolah-olah memberi angin segar bagi bangsa Indonesia. Terutama pernyataan-pernyataan mengenai perekonomian yang dinilai tumbuh positif. Tetapi penilaian tersebut dari kacamata siapa? Pada kenyataannya, rakyat hidup menjerit dan tetap tertekan karena kondisi ekonomi. Pembukaan lapangan pekerjaan selalu disampaikan terbuka, tetapi tidak pernah melihat aspek lain. Misalnya, apakah lapangan pekerjaan dapat secara langsung berdampak pada kesejahteraan? Sementara pengupahan di Indonesia masih diprotes oleh berbagai serikat buruh karena terbelenggu oleh rezim politik upah murah. Selanjutnya, industrialisasi sumber daya alam juga disampaikan oleh Presiden. Namun pertanyaan paling penting, apakah industrialisasi sumber daya alam akan sejalan dengan perlindungan keanekaragaman hayati dan kelestarian? Industri seperti apa yang hendak dikembangkan? Karena industri sumber daya alam selalu bercorak industri ekstraktif. Begitu pula dengan rencana hilirisasi timah boksit dan tembaga. Berkaca dari industri nikel yang saat ini begitu meluas terutama di kawasan Indonesia bagian timur. Ambisi untuk membangun industri baterai dan kendaraan listrik yang rendah emisi, tetapi mengorbankan kerusakan alam yang masif, melanggengkan penghisapan atas buruh-buruh yang bekerja di industri ekstraktif, sehingga minim emisi di kota tetapi tinggi emisi di tapak-tapak industri ekstraktifnya, tinggi korban, dan menghancurkan kondisi lingkungan. Optimalisasi sumber energi bersih dibalut dengan agenda transisi energi, yang semestinya transisi energi juga membawa transisi hidup ke arah yang lebih baik, ekonomi rakyat bertransisi ke arah yang lebih baik. Oleh karenanya, mengelola sumber daya alam untuk kepentingan apapun harus mempertimbangkan 3 rantai kehidupan, yaitu rantai ekologi, ekonomi, dan sosial. 26 Agustus 2022, Presiden meluncurkan Kepres nomor 17 tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Kepres ini juga melahirkan sejumlah polemik yang berpotensi membuat impunitas semakin menguat di Indonesia. Dimulai dengan proses yang tertutup hingga dokumen yang tidak kunjung dapat diakses. Menghadirkan tanda tanya soal latar belakang, motif, dan komposisi individu yang dipilih Presiden untuk mengisi tim ini. Kami melihat upaya untuk memisahkan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu berbasis metode yudisial dan non-yudisial hanya sebagai kamuflase dari lemahnya negara untuk menindak para pelaku kejahatan kemanusiaan dan luar biasa di Indonesia ini. Kami belum melihat rujukan regulasi atau standar norma pengaturan yang Presiden dan jajarannya pilih dalam menyusun regulasi ini. Mengingat bahwa tidak ada dikotomi terminologi yudisial dan non-yudisial di 2 regulasi utama soal penanganan pelanggaran HAM berat, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. 3 September 2022, pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengumumkan kenaikan bahan bakar minyak atau BBM. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang
selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian. Jenis BBM yang dinaikkan antara lain adalah Pertalite, Solar, Pertamax non-subsidi. Sementara Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex mengalami penurunan harga. Salah satu alasan kenaikan BBM adalah beban subsidi pemerintah yang sangat besar. Namun kita semua tahu bahwa kenaikan BBM akan berdampak terhadap kehidupan ekonomi rakyat Indonesia. Beban hidup semakin meningkat seiring dengan dampak konkret kenaikan BBM, yaitu kenaikan harga. Resesi ekonomi bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi hal ini menjadi krisis global. Cost of living terasa sangat berat, terutama oleh mayoritas bangsa Indonesia yang memang hidup dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan. Kenaikan BBM ini mendapatkan respon yang cukup beragam. Seperti biasa, kenaikan BBM tidak luput dari protes rakyat. Salah satu catatan dari kelompok masyarakat sipil adalah pemerintah merasa berat dengan subsidi untuk rakyat. Tetapi di balik itu, dengan sukacita pemerintah Indonesia memberikan insentif dan keringanan pajak terhadap pengusaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa keinginan untuk membangun perlindungan sosial bagi rakyat tidak sebesar keinginan untuk menyuntikkan darah segar terhadap korporasi. Tentu ini merupakan ketidakadilan tata kelola anggaran yang dampaknya adalah penderitaan rakyat. Kejahatan yang paling sempurna adalah kejahatan ketika membuat kebijakan yang merugikan orang banyak. Tidak perlu menjadi debt collector yang menagih utang dengan tekanan mental. Tidak perlu melakukan intimidasi, tetapi cukup menetapkan kebijakan yang mengakibatkan kehidupan rakyat terjepit. Merumuskan kebijakan yang mendorong rakyat kecil mencuri, berhutang kepada pinjaman online, atau mendorong rakyat untuk tidak memiliki pilihan selain bekerja siang malam dalam kondisi kerja yang buruk. Tidak nampak secara langsung, tetapi dampak terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan budaya begitu nyata. 21 September 2022 digelar sidang perdana kasus pelanggaran HAM berat untuk kasus Paniai di Papua tahun 2014. Menghadirkan terdakwa Mayor Purnawirawan Ishak I digelar di Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar. Peristiwa pelanggaran HAM berat di Paniai sendiri sering disebut sebagai Paniai berdarah. Peristiwa yang sudah cukup lama terjadi, dan rakyat Papua tentu menanti pengadilan HAM ini karena peristiwa pelanggaran HAM di Papua sangat banyak. Dan peristiwa di Paniai adalah salah satu saja, dan masih banyak peristiwa yang belum digelar sidang pengadilan HAM terhadap berbagai peristiwa tersebut. Akhirnya tanggal 8 Desember 2022, Majelis Hakim Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum. Menimbang karena terdakwa dibebaskan, maka majelis hakim memerintahkan untuk dilakukan pemulihan hak-haknya dengan pengukuran kedudukan hak-hak serta martabatnya. Putusan tersebut merupakan presiden buruk pengungkapan pelanggaran HAM berat semakin menjauh dari harapan para pegiat HAM. 29 September 2022, akhirnya pembacaan putusan atas permohonan uji material Undang-Undang Mineral dan Batubara dibacakan oleh Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi. Teman-teman, hari ini kita sedang mendaftarkan kesimpulan JR terhadap Undang-Undang Minerba dengan nomor perkara 37 tahun 2021. Ini sudah jalan 1 tahun setelah kita mendaftarkan permohonan untuk pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Pembacaan putusan ini dilaksanakan setelah tertunda cukup lama, jauh sebelum pengujian uji material Undang-Undang Minerba di Mahkamah Konstitusi. Berbagai jejaring masyarakat sipil melakukan penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Minerba. Terhimpun suara-suara dari tapak-tapak tambang, pembangkit listrik yang berkaitan dengan mineral dan batu bara. Suara para peneliti, suara para NGO, suara akademisi, bahkan suara tokoh-tokoh agama terangkum dalam sidang rakyat menolak pengesahan Undang-Undang Minerba yang memiliki muatan memberikan keuntungan kepada oligarki, tetapi rakyat yang paling merugi, karena seluruh cerita kerusakan yang dihasilkan dari pertambangan batu bara dan mineral adalah penderitaan rakyat. Putusan Mahkamah Konstitusi semakin menguatkan kepentingan oligarki dan semakin jauh dari perlindungan keselamatan rakyat. Masih tanggal 29 September 2022, dalam rapat paripurna DPR RI mengesahkan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi dan tidak memperpanjang Aswanto dari jabatannya sebagai Hakim Konstitusi. Salah satu alasannya adalah kinerja Aswanto dinilai mengecewakan karena kerap membatalkan produk undang-undang dari DPR. Salah satunya karena Aswanto termasuk yang memutus bahwa Undang-Undang Cipta Kerja cacat formal dan inkonstitusional bersyarat. Keputusan tersebut sangat tiba-tiba sehingga banyak orang menenggarai ada kepentingan sekelompok orang di DPR. Pergantian Hakim Konstitusi atas nama Guntur Hamzah ini tidak melalui proses seleksi seperti uji kelayakan yang terbuka, transparan, akuntabel, objektif, dan terbuka. Sehingga keputusan itu cenderung cepat dan tiba-tiba, dan syarat dengan kepentingan politik DPR RI. Satu Oktober 2022 adalah tragedi kemanusiaan yang terjadi di stadion sepak bola. Hal itu terjadi setelah pertandingan Arema Malang versus Persebaya Surabaya
yang digelar di Stadion Kanjuruhan, Malang. Penonton yang hadir di stadion masuk ke lapangan untuk memberikan support dan dukungan terhadap pemain Arema. Namun hal tersebut justru direspon dengan tindakan brutal aparat kepolisian dan tentara dengan cara memukul, menendang, bahkan menembakkan gas air mata ke arah tribun di mana supporter masih berada di tribun. Akibatnya ratusan nyawa melayang. Ini adalah tragedi di stasiun yang paling mengerikan. Jumlah korban tercatat 712 orang. 132 orang meninggal dunia, 96 luka berat, dan selebihnya luka ringan. Belum terhitung faktor psikologis bagi mereka yang hadir ke stadion. Dan ini juga pengamanan yang paling ngawur, karena dalam stadion ada gas air mata yang diarahkan langsung ke tribun penonton. Peristiwa ini terjadi dalam dunia sepak bola dan menggambarkan betapa selama sepak bola yang sering didengungkan sebagai hiburan rakyat, sebagai pemersatu bangsa, justru hanya propaganda semata. Pada kenyataannya, dunia kekerasan aparat merupakan wajah sepak bola kita. Jatuh, mata nih ngetok. Oh, dan. 13 Oktober 2022, PT UN Bandung mengabulkan gugatan pencemaran lingkungan dan potensi kerugian negara yang dilayangkan LBH Bandung bersama-sama Walhi Jabar dan warga Cirebon. Dalam putusannya, hakim mengabulkan seluruh alasan pencemaran lingkungan dan potensi kerugian negara yang telah dijabarkan dalam gugatannya. Dalam putusannya, PT UN Bandung mendorong agar izin dari PLTU Tanjung Jati AS untuk segera dicabut. Ini merupakan harapan atas kemenangan kecil yang berhasil kita raih. Putusan ini seharusnya menjadi modal untuk melawan penindasan terhadap hak atas lingkungan yang sehat dan bersih. (7 November 2022), penggusuran paksa lahan petani Kalasei 2 Minahasa berujung ricuh. Awalnya kepolisian yang mengawal alat berat akan masuk ke lahan petani tetapi mendapatkan hadangan dari petani serta massa solidaritas. Penghadangan petani dibalas dengan tindak kekerasan oleh aparat, penembakan gas air mata hingga penangkapan terhadap masyarakat serta pendamping hukum dari LBH Manado. Massa akhirnya dipukul mundur dan polisi beserta alat berat berhasil masuk dan mulai menggusur lahan petani. Cerita Kalasei ini adalah pengulangan dari banyaknya perampasan tanah di berbagai wilayah. Setiap tahun penggusuran dan perampasan lahan rakyat terjadi. Selalu ada hambatan dalam perlindungan hukum baik secara material maupun secara formil. Oleh karena itu, sudah saatnya kita kembali bertanya, sebegitu lemahkah rakyat atau sebegitu miskinkah rakyat sampai-sampai hukum tak lagi memberikan jaminan atas hak rakyat? Karena jika hukum memang tak mampu lagi memberikan perlindungan terhadap rakyat kecil, tak mampu mensejahterakan, maka sesungguhnya hukum seperti itu adalah hukum yang bersifat kolonial. Jangan memperlihatkan Anda hebat di tempat ini. Silakan Anda membubarkan diri. Ya, ini negara hukum. Silakan. Ya. Kami minta Anda kerjasama. Jangan melakukan tindakan-tindakan kekerasan di lapangan. Ya. Kami sampaikan Anda mundur. Desember 2022, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disahkan menjadi undang-undang. Rencana pengesahan RKUHP sendiri sudah berjalan cukup lama. Di antaranya tahun 2019, agenda untuk mengesahkan begitu kuat, namun gelombang aksi massa menolak pengesahan juga tak kalah kuatnya. Aksi massa bertajuk Reformasi di Korupsi menguat dan mengakibatkan pengesahan RKUHP ditunda. Salah satu propaganda pemerintah karena KUHP sebelumnya adalah produk kolonial, sehingga Indonesia perlu memiliki KUHP produk anak bangsa. Hal itu ditentang habis-habisan justru karena rumusan KUHP saat ini meski dibuat oleh anak bangsa, namun kontennya jauh lebih kolonial dibanding dengan KUHP sebelumnya. Ada banyak pasal, tetapi yang paling terutama adalah pasal-pasal yang memberangus kebebasan sipil. Bagi masyarakat sipil yang gandrung keadilan, maka demokrasi dan hak asasi manusia adalah landasan yang kuat dalam kehidupan bernegara. Di tengah gencarnya agenda investasi, perlawanan yang paling legitimate karena diatur oleh konstitusi adalah kebebasan untuk menyatakan pendapat dalam berbagai saluran. Oleh karena itu, kebebasan sipil merupakan jaminan atas keselamatan rakyat sebagaimana sering didengungkan sebagai hukum yang paling utama oleh Presiden Joko Widodo. Justru jaminan itulah yang hari ini dihilangkan oleh KUHP. Yang ada justru pembatasan yang kian sempit terhadap kebebasan sipil yang pelan-pelan makna kebebasannya terus terkikis hingga habis. Begitu kuatnya keinginan untuk mengesahkan RKUHP menjadi KUHP dicerminkan dengan gangguan-gangguan terhadap aksi dan kampanye penolakan RKUHP. Dari mulai aksi massa hingga aksi-aksi yang lebih santai misalnya Car Free Day tetap mendapat gangguan dari aparat kepolisian. Pada akhirnya,
KUHP yang neokolonial ini akan menjalankan perannya, memutarkan arah atau haluan negara hukum kita, untuk kembali kepada negara hukum kuno yang cenderung menjadi penjaga malam, melakukan banyak pembatasan dan mendorong kepatuhan. Rasanya atas laporan di atas, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang bergerak berdasarkan kepada nilai-nilai kemanusiaan perlu menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang mengancam kehidupan rakyat pasti dirancang oleh sekelompok orang yang mengkhianati konstitusi dan nilai-nilai dasar kita dalam hidup berbangsa. Sebaliknya, penghormatan paling tinggi kami berikan kepada setiap warga yang menjaga kesucian pulau, laut, sehingga masih terjaga kelestarian ekologinya. Sehingga masih bisa menikmati jernihnya air, bersihnya udara, suburnya tanah, serta menyajikan berbagai macam kekayaan yang bisa dinikmati dengan cara bijak demi kehidupan yang terus berlangsung antar generasi. Penghormatan terhadap setiap warga yang menjaga kesucian demokrasi, sehingga setiap orang memiliki kesempatan untuk berbicara, kesempatan untuk protes, dan kesempatan untuk bersikap, tanpa dirampas dan dibodohi dengan dalih ilmu pengetahuan dan teknologi. Penghormatan kepada setiap warga yang menjaga kesucian negara hukum, sehingga setiap orang terjamin kesejahteraannya, sehingga tidak ada pencurian atas ruang hidup warga dan selalu terbuka saluran untuk memperoleh keadilan. Semua bisa tenang. Dari rangkaian pelanggaran HAM yang kita saksikan bersama, dari kaleidoskop ini, kita menyaksikan bahwa negara bukan hanya tidak hadir, bahkan negara aktif, negara terlibat langsung sebagai aktor pelanggaran HAM dan dilakukan dengan sengaja. Melihat ini tidak bisa kemudian mendiamkan. Kita harus menagih kembali janji negara untuk menghormati, melindungi, memajukan, dan menegakkan hak asasi manusia. Dan tentang pelanggaran hak asasi manusia dan hak asasi perempuan yang terjadi tahun 2022, ditambah dengan pengesahan kebijakan yang kepentingannya untuk melegitimasi kuasa negara dan tidak untuk kepentingan masyarakat, apalagi prosesnya juga mengkhianati hak masyarakat untuk berpartisipasi. Ini menunjukkan bahwa ini bukan soal negara tidak mampu memenuhi kewajiban dia, tetapi negara memang sengaja untuk melihat masyarakat sebagai pihak yang berhadapan dengan dia, terutama masyarakat yang kritis, sehingga menjadi kepentingan negara untuk membungkam kita agar bagaimana masyarakat semakin tidak memiliki kuasa untuk menentukan kehidupan kita. Bangsa ini mendeklarasikan dirinya menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan memberikan kemerdekaan kepada seluruh rakyat Indonesia dan mendistribusikan kesejahteraan kepada seluruh warga negara. Tetapi dalam waktu 1 tahun terakhir kita melihat bahwasanya baik itu kesejahteraan rakyat maupun kemerdekaan rakyat ini mulai mengalami degradasi oleh penyempitan ruang demokrasi oleh negara. Penegakan hukum dan HAM di Indonesia semakin suram. Indikasinya adalah terbitnya Kepres nomor 17 tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Ini akan melembagakan impunitas dan juga akan melanggengkan impunitas karena tidak menyentuh pelaku. Tahun 2022 menjadi momen penting bagi perjalanan transisi energi di Indonesia. Di forum G20, kemitraan untuk transisi energi yang berkeadilan antara pemerintahan G7 dan pemerintahan Indonesia diumumkan. Namun, tahun 2022 juga kembali menjadi penanda semakin kritisnya situasi demokrasi di Indonesia. Di G20, suara-suara kritis dibungkam. Berbagai kebijakan kontroversial seperti Undang-Undang IKN, KUHP diloloskan. Berbagai skandal juga terungkap, seperti tambang ilegal batubara yang melibatkan jenderal-jenderal kepolisian. Wacana penundaan pemilu kembali mencuat. Transisi energi di Indonesia akan berlangsung dalam konteks yang sangat buruk, yang mengancam tercapainya transisi yang berkeadilan. Satu kata tentang pelanggaran HAM adalah marah. Brutal. Cukup. Ya, semakin suram. Sistematis.